Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kehadirat Allah tabaraka wa taala karena pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita semua kembali diberi kekuatan, kesempatan, taufik dan hidayah dari Allah azza wajal sehingga kita bisa menghadiri pengajian kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah azza wajal. Salawat dan taslim semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Marilah kita selalu saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, menasihati dalam kebaikan dan menasihati dalam kesabaran. Karena dengan memberikan tausiah, memberikan nasihat itu akan bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, berilah nasihat karena sesungguhnya nasihat itu sangat bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Satu hal yang harus selalu kita ingat dan kita pegang adalah mari kita sama-sama selalu berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena barang siapa yang berpegang teguh dengan dua perkara ini, dia tidak akan pernah tersesat selama-lamanya dalam kehidupan dunia ini. Bagaimanapun derasnya fitnah, bagaimanapun besarnya tantangan, bagaimana fitnah syubhat maupun syahwat yang bergejolak di tengah-tengah kaum muslimin, namun orang yang berpegang teguh dengan Alkitab dan As-Sunnah, mereka tidak akan pernah goyah sama sekali. Mereka selalu istiqomah di atas jalan Shiratal Mustaqim sampai mereka menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, yaitu taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima, kitabullahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang mana kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, yakni kitabullah Al-Qur'an wa sunnati, sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan pemahaman para salafus saleh, pemahamannya para sahabat, pemahamannya para tabi'in dan pengikutnya tabi'in yang mereka berada di atas petunjuk. Maka barang siapa yang mengikuti mereka tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Namun kalau kita meninggalkan dua perkara ini atau meninggalkan salah satunya, pasti lama-kelamaan ya, dengan berjalannya waktu dia akan geser, bahkan dia akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Kita tidak ingin tersesat dalam kehidupan dunia ini, tersesat dalam agama, tersesat dalam berbagai macam fitnah baik syahwat maupun syubhat. Maka dengan berpegang teguh dengan dua perkara ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan, tetap berpegang teguh pada dua perkara ini sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan kita, yakni membahas kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang ditulis oleh Imam Al-Hafidh yakni Az-Zahabi rahimahullahu taala. Dan insyaallah kita akan memasuki dosa besar yang ke-13. Di sini kata beliau Al-Kabiratu Tsalitsatu Asyarah, dosa besar yang ke-13. Al-Imamul Ghash li ra'iyatihi adh-dhalim al-jabbar, yaitu seorang imam yang curang, seorang pemimpin yang curang terhadap rakyatnya. Zalim, berbuat kezaliman, al-jabbar, dan tidak menginginkan kebaikan untuk rakyatnya. Ini termasuk dosa besar. Ada orang yang diberi kekuasaan, dipercayakan untuk memimpin masyarakat,
namun dia tidak jujur dalam kepemimpinannya. Dia tidak adil dalam memimpin rakyat, bahkan dia berbuat zalim kepada rakyatnya, maka dia terancam akan mendapatkan dosa besar, bahkan terancam dengan disiksa di neraka jahanam. Maka bagi seorang pemimpin, kalau dia betul-betul adil, menjalankan amanah sesuai dengan tugas yang diembankan kepadanya, balasannya juga sangat besar. Sebagaimana hadis yang mungkin selalu kita ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah imamun adil, seorang imam, seorang pemimpin yang adil. Kalau dia adil akan mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, kalau pemimpin ini tidak adil, dia curang, dia zalim kepada masyarakatnya, maka ancamannya adalah neraka. Maka hati-hati bagi mereka yang memimpin, atau bagi siapa yang ingin menjadi pemimpin, waspada, hati-hati. Kalau merasa dirinya tidak mampu, jangan coba-coba menjadi pemimpin. Jangan coba-coba memegang amanah kepemimpinan, karena ini sangat berbahaya, resikonya besar. Kalau kita amanah, kalau kita adil, insya Allah balasannya besar. Sebaliknya, kalau kita tidak mampu, maka ancamannya juga sangat keras. Sebagaimana Rasulullah pernah mengingatkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullahu taala. Suatu ketika Abu Dzar minta kekuasaan, minta kedudukan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, beri saya jabatan, beri saya kekuasaan. Maka beliau mengatakan, innaha amanah. Kepemimpinan itu adalah amanah. Wa innaka dha'ifun, dan sesungguhnya engkau itu lemah. Seandainya kalau engkau tidak menjalankan sesuai amanahnya, nanti datang pada hari kiamat akan membawa penderitaan yang sangat besar. Maka ini ancaman yang besar bagi orang-orang yang tidak mampu memimpin. Di sini beliau membawakan beberapa dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil pertama adalah firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 42. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas sabilu 'alal ladzina yadlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqqi. Ulaika lahum 'adzabun alim." Sesungguhnya tidak ada jalan bagi orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia. Wa yabghuna fil ardi bighairil haqqi, dan dia melampaui batas di muka bumi ini tanpa hak. Berbuat kezaliman kepada manusia, merusak di muka bumi ini, melampaui batas tanpa hak. Ulaika lahum adzabun alim. Bagi mereka itulah azab yang sangat pedih. Ini beliau bawakan untuk menunjukkan dan menjadi dalil bahwa pemimpin yang zalim maka termasuk dosa besar, karena akan diancam oleh Allah dengan siksaan yang pedih. Orang yang berbuat zalim kepada manusia, meskipun dia bukan seorang pemimpin, dia seorang rakyat biasa, dia manusia biasa, kalau berbuat zalim kepada manusia, itu saja terancam dengan azab yang pedih. Lalu bagaimana dengan seorang pemimpin yang dibawa kekuasaannya banyak sekali rakyat, banyak sekali manusia yang dia pimpin? Kalau seandainya dia berbuat zalim, maka dia berbuat zalim kepada orang yang sangat banyak. Dia berbuat zalim kepada rakyat yang sangat banyak. Berbuat zalim kepada satu orang saja, itu ancamannya besar. Lalu bagaimana dengan berbuat zalim kepada satu negara? Berbuat zalim kepada satu provinsi? Berbuat zalim kepada satu kecamatan? Berbuat zalim kepada satu
kampung, satu kelurahan. Ini dosanya sangatlah besar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan kepada kita bahwa kedzaliman itu sangat berbahaya dan ancamannya sangatlah besar. Dalil yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun." Ayat ini berbicara tentang orang-orang Yahudi atau juga orang-orang Nasara yang mana mereka itu tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Mereka melihat kezaliman tapi tidak mengingatkan. Mereka tidak memerintahkan kepada yang ma'ruf dan tidak juga melarang kepada yang mungkar. Maka Allah sebutkan kanu la yatanahawna. Mereka itu tidak melarang dari yang mungkar yang dilakukan oleh orang lain. Labi sama kanu yaf'alun, maka sangat buruklah apa yang mereka lakukan itu. Sangat buruk yang mereka lakukan itu karena tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini tentang Bani Israel yang mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana kalau kita lihat ayat sebelumnya, kata Allah Subhanahu wa taala, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Surat At-Taubah ayat 78 sampai 79. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang kafir dari Bani Israel atas lisan Nabi Daud dan juga lisan Nabi Isa ibni Maryam, Nabi Isa alaihi salam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Hal itu karena mereka itu bermaksiat dan mereka itu melampaui batas. Di antara perbuatan melampaui batasnya mereka adalah apa? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak beramar ma'ruf dan tidak nahi mungkar. Ini mereka melampaui batas. Labi sama kanu yaf'alun. Maka sangat buruk apa yang mereka lakukan itu. Beliau membawakan ayat ini untuk menunjukkan kalau pemimpin yang zalim adalah dosa besar. Karena seorang pemimpin itu dia punya tanggung jawab yang besar dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Seorang pemimpin ditunjuk tidak hanya untuk urusan-urusan dunia. Seorang pemimpin tugasnya bukan hanya untuk bagaimana rakyat bisa makmur, bagaimana rakyat bisa sejahtera, bagaimana rakyat bisa hidup dengan layak, ekonominya tumbuh. Memang ini diantara bagian tugas pemimpin untuk memakmurkan rakyat. Namun tugas yang sangat penting dari seorang pemimpin adalah bagaimana dia beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada pemimpin yang tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, maka itulah pemimpin yang zalim. Jadi pemimpin yang zalim itu bukan hanya pemimpin yang korupsi, bukan hanya pemimpin yang tidak menjalankan amanahnya dengan baik, tidak merampas harta rakyat. Ini juga bagian daripada kedzaliman. Namun ada yang termasuk kedzaliman juga adalah kalau pemimpin itu tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Karena pemimpin itu bertanggung jawab atas wilayah orang-orang yang dia pimpin. Kalau orang-orang yang dia pimpin ternyata terjatuh dalam kemungkaran, tidak melakukan hal-hal yang ma'ruf dan juga tidak meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban adalah siapa? Pemimpinnya. Kenapa masyarakat kamu masih berbuat kesyirikan? Ini pertama kali ditanyakan kepada pemimpin. Kalau seorang pemimpin ini ternyata dia sudah bekerja keras, berupaya untuk mengingatkan rakyatnya, mengingatkan warganya dari perbuatan syirik,
dari bagaimana kewajiban-kewajiban menjalankan syariat dan agama Islam, dan dia sudah mencegah rakyatnya dari hal-hal yang haram, namun ternyata rakyatnya tetap saja melanggar. Nah, ini pemimpin insya Allah tidak bertanggung jawab. Ya, dia sudah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dia sudah menasihati, bahkan mungkin dia bikin peraturan, ya, setiap khutbah Jumat paling tidak dalam 1 bulan itu mengingatkan tentang kesyirikan. Semua kecamatan ini khutbah Jumat mengingatkan tentang kesyirikan, wajib. Ini peraturan negara. Harusnya seperti itu. Ya, bukan hanya dai-nya yang harus diseleksi kemudian, namun materi itu tidak dibikin atau tidak dibuat materi-materi yang paling terpenting. Materi yang sangat terpenting adalah bagaimana agar rakyat masyarakat itu tidak berbuat kesyirikan. Jadi kita tidak membatasi ketika ada pemimpin yang mengatur tema-tema khutbah. Ini kalau pemimpinnya baik tidak masalah. Yang jadi masalah itu temanya diatur, tapi yang diatur itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Ini yang masalah. Kalau pemimpinnya mengatur tema khutbah, tema ceramah, tapi aturannya sesuai syariat, kita dukung. Tapi kalau mengatur tema ceramah, tema materi, tapi tidak sesuai syariat, nah ini malah keliru. Tidak boleh menyampaikan kesyirikan, tidak boleh menyalahkan orang yang berbuat syirik, tidak boleh menyalahkan orang yang berbuat kebid'ahan. Nah ini malah menyelisih syariat. Nah ini kita nggak boleh setuju. Tapi kalau pemimpinnya membuat aturan, setiap khutbah Jumat paling tidak dalam 1 bulan menyampaikan bahaya syirik, bahaya kebid'ahan, ini yang harus kita dukung. Karena itulah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Kita tidak ingin masyarakat terjatuh dalam perbuatan syirik, tidak ingin masyarakat terjatuh dalam perbuatan kebid'ahan. Karena ini 2 perkara yang akan menghancurkan seorang hamba. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan ditanya, bagaimana rakyatmu? Kenapa mereka tidak salat? Ya. Apakah sudah ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ataukah belum? Bahkan terkadang waktu sholat sampai pekerjaan tetap lanjut. Waktu sholat sampai gara-gara ini kita rapat untuk membahas kepentingan warga, kepentingan rakyat. Waktu sholat sampai rapatnya tetap jalan. Sholatnya diabaikan. Ini malah keliru. Harusnya ya kita dahulukan hal-hal yang penting dalam syariat Islam, yaitu terutama menjalankan sholat. Akan ditanya, atau seorang RT, seorang RW, atau kepala desa, kepala kecamatan, semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka siap-siapkan pertanyaan, siap-siapkan jawabannya. Bagaimana nanti Allah bertanya kepada engkau harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan namanya kepemimpinan itu tidak harus pemimpin yang wilayahnya wilayah umum, wilayah yang amah. Kalau pemimpin yang wilayahnya amah seperti seorang presiden, seorang gubernur, seorang Pak Camat ataupun kepala desa ataupun di bawahnya, ini yang kepemimpinan bersifat umum. Ada juga kepemimpinan yang bersifat khusus, yaitu setiap kita ini memang menjadi pemimpin. Ini kepemimpinan dalam wilayah khusus. Setiap kita juga menjadi seorang pemimpin. Hal ini sebagaimana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang akan dibawakan oleh beliau di sini. Beliau membawakan hadis yaitu qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah seorang pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Nah, ini namanya pemimpin itu bersifat umum. Tidak hanya pemimpin yang di wilayah umum, tapi pemimpin di wilayah khusus pun akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan
Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan hadis ini, ya, beliau mengatakan yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah itu baik kepemimpinan yang bersifat umum maupun kepemimpinan yang bersifat khusus, termasuk kepala keluarga, ya, dan juga termasuk kepala pemerintahan. Kepala keluarga, seorang suami, seorang bapak atau seorang ayah, itu pun dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah tentang kepemimpinannya. Maka seorang kepala keluarga dan masing-masing kita, ya, menjadi kepala keluarga atau bahkan dia, ya, menjadi kepala keluarga sekaligus dia memimpin di berbagai tempat, berbagai wilayah. Dia kepala keluarga sekaligus dia memimpin di pemerintahan, dia memimpin di perusahaan. Ini semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in. Setiap kalian itu pemimpin. Maka seorang kepala keluarga yang dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah bagaimana keluarganya. Kalau ada anak perempuannya, putrinya, istrinya, kok masih ada yang tidak pakai jilbab, maka pertama kali yang dimintai pertanggungjawaban adalah suaminya, bapaknya. Kenapa putrimu belum pakai jilbab? Kenapa putrimu ketika keluar dari rumah masih membuka aurat? Ini bapaknya yang pertama kali diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau bapaknya ternyata sudah ingatkan, wahai putri, wahai putriku, wahai anakku, ya, pakai jilbab itu hukumnya wajib dalam Islam. Seorang wanita kalau sudah dewasa, sudah balik, itu hukumnya wajib memakai jilbab menutup aurat, itu wajib. Tapi ternyata anaknya tidak mau. Ini bapaknya lepas tangan. Ya udah, itu tanggung jawabmu sendiri. Kalau kamu nggak pakai jilbab, udah, saya sudah lepas tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tetap wajib terus-menerus mengingatkan dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang lemah lembut agar anak ini bisa akhirnya mendapatkan hidayah. Atau istrinya juga akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kenapa istrimu masih buka jilbab? Istrimu belum memakai jilbab yang sesuai syariat. Ini juga akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang suami tidak hanya dituntut untuk bekerja. Seorang ayah, kepala keluarga, tidak dituntut hanya mencari nafkah. Kalau masalah mencari nafkah, dia rajin, kerja keras, banting tulang, siang malam, peras keringat untuk mencari nafkah, memberi makan keluarganya. Tapi ada hal penting yang dia lupakan, yaitu bagaimana mencegah keluarganya dari api neraka. Ini juga kewajiban pokok seorang kepala keluarga, mencegah anak dan istrinya dari api neraka. Ayat yang sering sekali kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka. Yang pertama kali dijaga bagaimana keyakinan mereka. Jangan sampai di dalam keluarga keyakinan mereka salah. Keyakinan mereka keliru. Masih meyakini hal-hal yang menyelisihi syariat. Kemudian menjaga ibadahnya. Bagaimana ibadah-ibadah yang wajib. Puasa Ramadan. Alhamdulillah keluarganya semua puasa Ramadan. Salat 5 waktu, alhamdulillah anak istrinya semua salat 5 waktu. Bayar zakat, insya Allah bayar zakat fitrah. Zakat mal bagi yang mampu juga mereka bayar zakat. Menjalankan yang wajib-wajib semuanya dijalankan. Insya Allah dia terbebas dari ancaman. Yang pertama kali diperhatikan hal-hal yang wajib. Kalau yang sunnah-sunnah, ya, oh ini istri saya ini rajin sedekah, tapi belum pakai jilbab. Nah ini yang paling penting itu bukan sedekahnya, tapi jilbabnya ini yang paling penting. Bukan berarti dia nggak boleh sedekah. Ya sedekah itu alhamdulillah dia sudah rajin sedekah, tapi ada hal penting yang harus dia perhatikan, yaitu memakai jilbab. Anaknya juga rajin sedekah, tapi sholatnya masih bolong-bolong. Nah ini sholatnya yang harus digarap terlebih dahulu. Bukan sedekahnya. Sedekah itu hukumnya hanyalah sunnah. Sholat itu hukumnya wajib dikerjakan bagi seorang muslim yang dewasa.
Kemudian juga menjaga akhlaknya, perilaku keluarga, bagaimana anak dan istrinya, tingkah lakunya, unggah-ungguhnya, budi pekertinya, ini diperhatikan. Jangan sampai omongan yang nggak baik, ucapan yang kasar, perilaku yang congkak, sombong, ya, dan seterusnya. Ini akhlaknya juga diperhatikan. Jadi bagi seorang kepala keluarga, 3 hal yang harus diperhatikan. Perhatikan keyakinannya mereka, kedua perhatikan ibadahnya mereka, yang ketiga perhatikan akhlaknya mereka. Insya Allah kalau 3 ini sudah kita perhatikan, kita bisa mencegah keluarga dari api neraka. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain, wa qala alaihi salatu wassalam, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang berbuat curang, maka dia bukan golongan kami. Kalimat-kalimat seperti ini menunjukkan dosa besar. Jadi kalau ada perkataan dari Rasulullah, bukan golongan kami, ini indikasi kalau perbuatan ini adalah dosa besar. Bukan golongan kami, atau bukan umat saya, atau dia keluar dari umat saya, atau dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasulullah, dilaknat oleh Jibril. Kalau ada kalimat-kalimat seperti ini, menunjukkan perbuatan itu adalah dosa besar. Termasuk dosa besar adalah perbuatan curang. Ya, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang berbuat curang, bukan golongan kami, alias bukan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ancaman yang besar. Kita diancam, bukan umatnya Rasulullah kalau berbuat curang. Hadis ini ceritanya adalah ketika Rasulullah mengelilingi pasar, lalu beliau melihat ada orang yang menjual bahan makanan. Kalau tidak salah itu adalah gandum. Maka Rasulullah melihat gandum yang bagian atas itu sangatlah bagus, ya. Modelnya bagus, teksturnya itu bagus, bersih, kering, ya. Begitu beliau memasukkan tangannya ke dalam gandum itu, ternyata yang di dalamnya itu basah. Di dalamnya gandum yang tidak bagus. Maka beliau mengatakan, apa ini? Kata orang ini, asobathu al-mator. Ini terkena air hujan. Pas dijemur, kehujanan. Maka dia taruh di sebelah bawah dan ditutupi dengan gandum yang baik di atasnya. Nah, ini curang. Dia curang dalam jual beli. Seakan-akan orang yang beli itu melihat itu bagus, ternyata di bawahnya itu gandum yang tidak bagus. Lantas beliau lalu bersabda, man ghassana falaysa minna. Barang siapa yang berbuat curang, dia bukan golongan kami. Baik. Curang dalam perkara-perkara seperti ini itu saja bukan golongannya Rasulullah, termasuk dosa besar, ancamannya keluar dari umatnya Rasulullah. Ini curang yang biasa. Bagaimana kalau yang curang itu pemimpin? Yang curang itu penguasa. Dosanya lebih besar. Jadi Imam Az-Zahabi membawakan hadis ini untuk menunjukkan bahwa orang biasa saja kalau curang itu dosa besar. Bagaimana kalau yang curang itu adalah seorang pemimpin? Pemimpin yang curang alias tidak memberikan hak pada rakyatnya. Harusnya ini haknya rakyat, tapi malah diambil. Atau tidak diberikan haknya rakyat tersebut. Atau ini adalah haknya rakyat yang harus disalurkan, tapi tidak sampai sasaran. Ya. Begitu turun ke bawah habis. Ya. Sampai di bawah habis. Ini disunat, ya, pelan-pelan disunat dari atas, ya, seterusnya sampai ke bawah, rakyat hanya dapat sedikit. Ini semua adalah kecurangan, dan ini tentunya dosa besar. Kemudian beliau juga membawakan hadis lain, yaitu waqala adz-zulmu dzulumatu yaumal qiyamah. Kezaliman
adalah kegelapan pada hari kiamat. Kalau ada seorang pemimpin yang berbuat zalim kepada rakyatnya, maka dia akan mendapatkan kegelapan pada hari kiamat. Maksud kegelapan pada hari kiamat ini ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, kegelapan secara hakikatnya. Nanti pada hari kiamat, orang yang berbuat zalim, dia tidak memiliki cahaya sama sekali nanti pada hari kiamat. Kira-kira kita ini butuh cahaya atau tidak nanti pada hari kiamat? Butuh cahaya atau tidak? Masih ragu-ragu ini. Nah, cahaya kira-kira mau dibuat apa cahaya itu? Kita semua sangat butuh cahaya. Untuk apa cahaya itu? Untuk bisa melewati jembatan sirat. Melewati sirat atau jembatan antara surga dan neraka. Yang disifati oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jembatan ini sangat gelap gulita, bahkan dalam hadis, meskipun hadisnya ini dipermasalahkan, ya, tipisnya seperti rambut, bahkan tajamnya seperti tajamnya pedang, dan di samping kanan dan kirinya ada besi-besi yang saling mengait. Kalau dia tidak selamat melewati sirat ini, akan dikait dan dimasukkan ke dalam api neraka. Dan situasi ketika itu sangat gelap. Jalannya licin, tipis, kecil seperti rambut. Kemudian di samping kanan dan kirinya itu ada besi yang mengait. Lalu kita disuruh melewati sirat tersebut. Dan ini Allah alam bisawab, Allah yang bisa melakukan dan bisa menciptakan ini semua. Ada orang yang sanggup melewati bagaikan kilat, ya, bagaikan kilat. Bagaimana cepatnya, saking bagusnya amalan dia melewati sirat ini bagaikan kilat, ya. Satu kali langkah langsung nyampe ke tujuan, nyampe di depan pintu surga. Ada yang bagaikan kedipan mata, ada yang bagaikan orang yang menunggang kuda yang sangat cepat, ada yang seperti orang yang berlari sangat kencang, ada yang seperti orang yang berjalan dengan sangat cepat, ada yang sampai terbata-bata, tertati-tati, melangkah, bahkan ada yang sampai terjatuh namun dia masih berhasil, ya, terkena kaitan, terkena sayatan kanan kiri tapi terluka-luka, berdarah-darah, sanggup melewati. Ada yang tidak sanggup sama sekali, begitu dia melangkahkan kaki langsung terjebak dan langsung masuk ke api neraka. Naudzubillah min dzalik. Nah, orang seperti ini ada yang cahayanya hanya seperti cahaya yang sangat redup, sampai digambarkan cahayanya hanya seujung kuku kakinya, ujung kuku kaki jempolnya. Cahayanya cuma hanya seperti itu, ya. Kalau kita bisa bayangkan mungkin seperti senter HP ini, ya, cahaya seperti senter HP ini, seujung kakinya saja kecil, tapi dia masih bisa melewati sirat. Ada orang yang tidak punya cahaya sama sekali, termasuk orang yang berbuat zalim, tidak punya cahaya sama sekali. Bagaimana mungkin dia bisa melewati sirat tersebut? Ini makna pertama. Makna kedua yaitu makna maknawi, yaitu orang yang berbuat zalim itu menjadi bumerang, menjadi kegelapan pada hari kiamat, artinya menjadi kepedihan, menjadi siksaan bagi dia pada hari kiamat. Dan dua-duanya benar, ya. Orang yang berbuat zalim di dunia, dia tidak mendapatkan cahaya di hari kiamat, sekaligus dia mendapatkan kepedihan, penderitaan, dan itu menjadi bumerang bagi dia nanti pada hari kiamat. Ini bagaimana balasan bagi orang-orang yang berbuat zalim. Dan namanya kezaliman itu ada 3 macam. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik, dan ini hadis yang sahih. Kata beliau, "Adz-dzulma tsalasatun." Kezaliman itu ada 3 macam. Yang pertama, fadzulmun la yaghfirullah. Kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah. Kemudian yang kedua, ya, fadzulmu yaghfirullah. Kezaliman yang akan diampuni oleh Allah. Yang ketiga,
fadzulmun la yatrukuhullah. Kedzaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah. Kita ulangi, ada 3 kedzaliman. Yang pertama, kedzaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah. Kedua, kedzaliman yang diampuni oleh Allah. Yang ketiga, kedzaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu? Fal awal, kedzaliman yang pertama, fa ammadz zalimul ladzi la yaghfiruhu Allahu fasyirku. Kedzaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah kesyirikan. Ini memang tidak mungkin diampuni oleh Allah. Ada orang yang meninggal dunia, dia membawa dosa syirik, maka tidak akan diampuni oleh Allah selama-lamanya. Sampai unta masuk ke lubang jarum pun tidak akan diampuni oleh Allah. Sampai air susunya hewan kembali ke putingnya, itu pun tidak akan diampuni oleh Allah. Air susu yang sudah keluar bisa kembali lagi ke putingnya pun itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyirka ladzulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Dalam ayat yang lain ya, Allah juga berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain daripada syirik. Ini hati-hati, jangan sampai terjatuh dalam kesyirikan. Karena tidak mungkin diampuni oleh Allah, pasti orang ini akan kekal di neraka selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Adapun yang kedua, fa ammadz zalimul ladzi yaghfiruhu fadzulmul ibad, ya. Kedzaliman seorang hamba terhadap Allah. Kedzaliman yang akan diampuni oleh Allah yaitu kedzaliman seorang hamba terhadap Allah. Ini bukti Maha pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Bukti Maha pemurahnya Allah, besarnya zalim yang kita lakukan kepada Allah. Besarnya pembangkangan dan pengkhianatan kita kepada Allah tetap akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam ya, dia melanggar perintah Allah juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jadi kedzaliman yang kedua ini adalah kedzaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri, yakni hubungan dia dengan Allah saja yang tahu. Dia berbuat keburukan-keburukan yang tidak menyangkut kesyirikan dan juga tidak menyangkut maslahat atau tidak menyangkut sesama manusia. Hanya urusan dia dengan Allah. Maka kedzaliman seperti ini Allah akan mengampuninya. Seperti Nabi Adam alaihissalam yang mengatakan, "Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, tidak kasihan kepada kami, maka kami termasuk orang-orang yang merugi." Ya. Baik. Yang ketiga yaitu kedzaliman seorang hamba dengan hamba yang lain. Ini kedzaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alias nanti pada hari kiamat pasti Allah adili. Pasti Allah tegakkan pengadilan seadil-adilnya. Setiap orang yang mengambil hak orang lain akan dibalas sampai tuntas. Bahkan seekor kambing yang menanduk kambing yang lain yang tidak punya tanduk, ada kambing bertanduk, menanduk atau menyakiti kambing yang lain yang tidak bertanduk, itu pun akan dikisos, akan dibalas oleh Allah pada hari kiamat. Maka semua kedzaliman akan dikembalikan, dibalas oleh Allah pada hari kiamat. Tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama kali ditegakkan hisabnya, ditegakkan perhitungannya adalah kedzaliman dalam masalah darah, ya. Sesungguhnya pertama kali yang akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masalah dima, masalah darah. Orang yang menumpahkan darah orang lain itu pertama kali yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedzaliman-kedzaliman berikutnya. Mengambil harta orang lain. Nanti di hari kiamat bukan orang itu meminta hartanya kembali, bukan harta yang diminta, bukan dunia yang diminta, bukan dinar maupun dirham yang diminta.
namun yang diminta adalah amalan kita. Dosa-dosanya yang dikembalikan kepada kita. Amalan baik kita yang dipindahkan kepada orang yang kita dolimi. Ini betul-betul orang yang sangat bangkrut kalau dia memiliki kedoliman kepada orang lain sebelum dia halalkan di dunia ini. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang punya kedoliman dengan saudaranya, fastahlilhu al-an, maka halalkan sekarang. Minta maaf, minta keridhaan orang yang pernah kita dolimi, yang pernah kita sakiti, minta maaf, minta kehalalan dari orang tersebut. Bahkan seandainya kita mau bayar berapapun agar dia bisa maafkan kita, kita rela membayar. Karena nanti pada hari kiamat bukan uang, bukan dinar, bukan dirham yang diminta, tapi amalan soleh yang diminta. Seandainya amalan soleh kita banyak, ya, itu pun bisa habis. Lalu bagaimana kalau amalan soleh kita sedikit? Dosa-dosa dialah yang akan dipindahkan kepada kita. Naudzubillah min dzalik. Apalagi ini seorang pemimpin yang berbuat zalim. Bukan hanya satu orang yang dia zalimi. Bukan hanya dua orang. Kalau yang dia pimpin itu 1 juta orang, maka dia akan pertanggungjawabkan 1 juta orang tersebut. 1 juta orang itu akan menuntut kepada pemimpin tersebut. Kalau yang dia pimpin itu ya 10.000 orang, maka semuanya akan menuntut pada pemimpin tersebut. Ngeri atau ngeri? Sangat menakutkan bagi seorang pemimpin. Kalau dia adil, alhamdulillah. Tapi kalau dia tidak adil, tidak amanah, resikonya besar. Mendingan jadi rakyat biasa, tidak dikenal, menjadi orang yang pinggiran, tidak dihargai, menjadi masyarakat di pedesaan mungkin, atau masyarakat yang tidak dikenal sama orang sama sekali tapi masuk surga, tidak punya kedoliman sama orang lain, itu lebih terhormat daripada jadi pejabat, jadi penguasa, jadi pemimpin, namun berbuat zalim, akhirnya dia harus mempertanggungjawabkan itu di hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Baik, kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit insyaallah.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan sedikit hadis yang lain. Wa qala ayyuma ra'in ghasya ra'iyatuhu fahuwa finnar. Pemimpin di mana saja atau pemimpin mana saja yang berbuat curang kepada rakyatnya, maka dia akan berada di neraka jahanam. Ya. Ini juga ancaman dan menunjukkan dosa besar kalau ada seorang pemimpin yang zalim, curang kepada rakyatnya, tempat kembalinya adalah neraka. Apalagi yang dipimpin itu adalah orang yang sangat banyak, rakyat yang berjumlah besar, maka dia akan mempertanggungjawabkan itu semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap keputusan yang dia ambil, setiap aturan yang dibuat, ternyata itu dampaknya adalah mendolimi rakyat, dampaknya menyengsarakan rakyatnya, membuat rakyatnya menderita, maka dia akan pertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau dia sudah bersungguh-sungguh, dia sudah beristihad sekuat tenaganya untuk berbuat keadilan, dia sungguh-sungguh untuk memajukan atau untuk memakmurkan rakyatnya, namun ternyata masih ada rakyatnya yang menderita, insya Allah pemimpin seperti ini dia akan diampuni oleh Allah. Ya, dia akan bahkan mendapatkan pahala karena bersungguh-sungguh. Tapi kalau ada seorang pemimpin yang sengaja, dia tahu keputusan ini bakalan akan merugikan rakyat, akan membuat rakyat itu menderita dengan keputusannya tersebut, tapi sengaja dia tetapkan, dia bikin peraturan seperti itu, maka hati-hati nanti pada hari kiamat tempatnya adalah di neraka. Dan nanti pada hari kiamat masing-masing kita bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala adalah ahkamul hakimin, hakim yang sangat adil. Kalau di dunia mungkin seorang pemimpin yang zalim bisa lolos dari hukuman. Seorang pemimpin yang curang, yang korupsi, mungkin dia bisa lepas dari penjara, bisa lolos dari hukuman. Tapi nanti pada hari kiamat berhadapan dengan ahkamul hakimin, seadil-adilnya hakim, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu akan diazab oleh Allah pemimpin-pemimpin yang seperti ini. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, bagi siapa saja yang ingin mencalonkan dirinya menjadi pemimpin, hati-hati. Kalau merasa tidak mampu, jangan coba-coba. Ya. Kalau memang merasa dirinya mampu, maka niatkan ini untuk kepentingan rakyat, niatkan itu untuk kemaslahatan. Karena kalau dia pemimpin yang adil dan bijaksana dan itu bermanfaat untuk orang banyak, tentu dia akan panen pahala. Sebaliknya kalau apa yang dia ambil tidak sesuai dengan amanah yang diembankan kepadanya, maka resikonya juga sangatlah besar. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Di sini beliau masih membawakan hadis-hadis yang sangat banyak yang menjelaskan kepada kita bahwa pemimpin yang zalim itu termasuk dosa besar. Kita baru membahas beberapa dalil, beberapa ayat dan hadis yang beliau bawakan. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, kalau ada yang dipertanyakan kita persilakan. Ampun? Tidak ada? Masya Allah. Antara dua, kalau yang nggak bertanya itu paham, sudah paham dan nggak paham sama sekali. Mudah-mudahan ini yang pertama ya, semuanya sudah paham. Amin. Baik, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.